Halo, selamat malam. Wah, suara saya nggak enak nih. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu. Ini video perdana saya untuk mengisi topik short course. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan apa yang saya kerjakan ini eh, apa istilahnya konsisten ya. Ini ajang curhat saya mungkin ya di topik ini ya. Karena di trading itu ada beberapa hal yang kita tidak kita tidak harus selalu berbicara mengenai teknikal ya. Tidak harus selalu berbicara teknikal. Em, saya harus mulai dari mana? Tetapi ada pesan-pesan penting yang menurut saya sekali lagi sebenarnya saya malu ya, maksudnya seolah kayak pinter banget, maksudnya tuh enggak lah, tidak, saya tidak ada apa-apanya karena di grup ini ada banyak senior senior yang jauh ya, yang jauh jauh banget dari saya apa perlu saya sebutin ya, yang sudah bergabung di grup kita ini. Tapi intinya saya sangat sangat senang sekali ya dengan kehadiran teman-teman senior ya. Setidaknya eh, saya punya teman curhat dan teman-teman pun juga bisa curhat gitu, bisa juga curhat dengan kita nanti sehingga saya tidak bisa ketemu ide, ketemu jawaban, saya akan curhat dengan senior kita di grup ini seperti itu. Kenapa demikian? Ya, the master is the market kata Wyckoff kan, tidak ada yang punya master seperti itu. Yang kedua adalah sekali lagi saya mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, bukan saya so hebat atau segala macam. Mungkin karena saja saya mungkin punya banyak literatur saja ya, mungkin saya mencoba memberanikan diri untuk menyampaikan beberapa advice mengenai trading. Em, Tadi di awal saya mengatakan bahwa trading tidak selalu dan melulu berbicara mengenai teknikal. Tetapi sayangnya ada pokok hal penting yang kita, mohon maaf menurut saya, kita coba buang, eliminasi itu secara konsep ya, secara konsep urut dalam memahami ilmu trading. Kita selalu dicekoki dengan kalimat misalkan money management, money management, money management. Nggak salah, tidak salah. Tetapi pada prinsipalnya bahwa money management itu sendiri masuk dalam ranah yang disebut dengan bagian dari trading rule, dan trading rule itu banyak ya. Trading itu banyak. Ada banyak sekali trading rule, ada banyak sekali trading rule ya. Tapi saya dari sekian banyaknya trading rule tersebut saya sangat suka dan saya sudah melihat beberapa komparisi dari beberapa trading rule, sangat sangat uh, apa namanya, saya boleh anjurkan dan saya memakai ini trading rule berdasarkan William Gunn ya. Satu karena sosoknya trade apa William Gunn yang tidak perlu kita ragukan lagi ya. Manusia yang luar biasa melegenda ya, luar biasa melegenda ini beliau, dan beliau masuk dalam 5 dari Titans technical analysis, bahkan disebut dengan 5 dari bapak tokoh perdagangan dunia seperti itu, bersama dengan Ralph Nason Elliot, Charles Henry Dow, Richard Demille Wyckoff, dan Arthur Alexander Merrill. Um, jadi sebelum memahami mengenai trading rule sendiri, ada prinsipal yang harus kita yakini, yaitu adalah uh, kita harus believe, kita harus percaya. Believe about what? Believe about
the forecasting is scientific. Ya, kenapa scientific? Karena sekarang ilmu trading di luar negeri terutama itu udah masuk dalam uh, apa namanya mata perkuliahan. Bayangkan udah masuk mata perkuliahan, artinya secara akademik itu bisa kita pertanggungjawabkan. Bayangkan saja menarik trend line saja itu ada kaedah. Apalagi berbicara yang lainnya, hanya garis saja gitu ada kaedahnya. Apalagi berbicara mengenai Fibonacci dan lainnya lagi kan seperti itu. Selain percaya mengenai bahwa trading itu bisa disandarkan pada sebuah kesaintifikan, Charles Hendry juga ada terbit bukunya namanya Scientific Forecasting. William D. Burgett juga ada, dia punya buku namanya juga kurang lebih Scientific Forecasting seperti itu. Yang lebih pokok utama lagi yang harus teman-teman pegang bahwa percaya trading itu yang punya kaidah. Yang kedua, trading itu juga punya banyak sumber, yang sumber itu bisa menyesatkan. Ya, jangankan trading, ilmu agama saja, ya kan, bisa terjadi penyesatan. Bayangkan saja. Contoh beberapa yang saat ini viral begitu. Saya beragama Islam. Bagaimana cerita bagaimana itu yang dari pondok pesantren apa itu? Panji Gumilang, ya itu kan juga seru ya. Jadi percaya bahwa trading itu ada dengan kesaintifikannya, percaya juga dengan bahwa ada banyak sekali di luar sana technical fact yang memang diciptakan, dihadirkan, memang sebuah godaan bagi kita dan tantangan bagi kita untuk memfilternya. Ada banyak, kita nanti akan bercerita banyak mengenai itu, apa itu menurut pandangan saya, dan pandangan saya ini bisa kita buktikan bersama kitabnya, ya kitabnya. Ya jadi itu. Kembali lagi cerita bahwa saya tidak bercerita mengenai Ewi pastinya untuk pertama kali ini ya. Saya mau bercerita mengenai bahwa trading itu ada punya beberapa dasar. Yang pertama, kita harus punya yang namanya konsep ya, punya konsep bertrading. Konsep bertrading seperti yang salah satu tadi adalah kita harus percaya, dan kedua lagi adalah kita akhirnya dengan konsep percaya tersebut kita masuk pada urunut, kemudian dengan yang namanya kita sebelum masuk kita harus punya yang namanya trading rule. Ya, trading rule tadi saya sebutkan dan ditampak di layar bahwa saya suka sekali dengan yang namanya trading rule dari William D. Burgett. Beberapa cerita ringkas dari ini di tangkapan layar ini kebetulan hanya 24, padahal itu ada 28. Sebenarnya ada 28. Lebih lengkap lagi di bukunya beliau yang namanya The Truth of the Stock Tape ya. The Truth of the Stock Tape itu ada 28. Dan juga di sini kebetulan memang tidak bercerita mengenai berapa management, sedangkan di buku tersebut ada, nanti teman-teman bisa baca, dan insya Allah saya akan bagikan setelah ini bukunya The Truth of the Stock Tape ya. Tapi yang penting yang mungkin banyak teman-teman trader lakukan dan itu dilanggar, dari itu ternyata adalah pelanggaran, maksudnya adalah seperti halnya kita sering sekali melakukan hedging position ya. Ada trik khusus memang, tetapi kalau menurut William D. Burgett itu jangan pernah dilakukan, kan seperti itu. Never hedge a losing position. Hedging itu berbeda dengan cara kita masuk pada pasar yang sudah kita profit, itu disebut dengan pyramiding concept namanya. Bagaimana pyramiding concept juga ada di bukunya itu, di Truth of the Stock Tape itu. Nah, yang kedua adalah ternyata bahwa konsep seperti halnya kita melakukan terutama pada teman-teman forex ya, pada teman-teman forex, kita tahu bahwa di menu fasilitas dari MT4 atau MT5 itu ada yang namanya fasilitas limit ya, atau limit, buy limit, sell limit. Nah, jadi itu pun ternyata dilarang karena dalam bukunya itu menerangkan bahwa itu tindakan yang melawan dari arah tren. Ya, melawan dari arah tren.
Kita buy begitu, kita sangka dia nanti akan di sini akan reverse begitu, ternyata dia jebol. Kan seperti itu. Jadi tadi ini contoh ini dia kalimatnya, never limit your order, trade at the market. Tradinglah mengikuti arah market, kalian seperti itu. Kemudian lagi ada banyak hal yang sangat penting juga, seperti halnya uh, apa namanya di sini apa ya yang paling suka, saya suka itu di sini, yang paling suka ini penting, never cancel a stop loss ya, jangan pernah kita batalkan stop loss. Stop loss itu harus ada. Richard Damian Wyckoff mengatakan bahwa stop loss is insurance of your equity, katanya begitu, bahwa stop loss adalah asuransi terhadap yang namanya ekuitas kita, dana kita. uh, ada apa lagi? Ada banyak. Ini sangat-sangat penting sekali ya, sangat-sangat penting sekali. Kita selalu menduga, wah ini harga udah memang di atas begitu ya, dan di bawah begitu. Karena apa? Karena sesungguhnya trading itu butuh beberapa konfirmasi ya. Beberapa konfirmasi, ada konfirmasi yang paling agresif adalah candlestick. Itu kalau saya sarankan kalau teman-teman baca ilmu candlestick, itu bukunya yang menciptakan nih candlestick itu kan Munahisa Honma. Itu buku yang cukup baik, itu karangannya Leong Du. Kemudian lagi ini dia sangat penting nih. Don't follow a blind man advice, kan begitu. Jadi trading itu perlu sajian. Trading itu nggak bisa kita cuman denger bahwa buy, sell. Lah emang kita emang sapi apa yang dicokok hidung, ditarik gitu, mau-maunya kan gitu. Jadi jangan pernah dengarkan apa yang dari manusia yang kita tidak kenal, seperti itu. Terlebih-lebih disuruh mendengarkan saja kita jangan mau, kan begitu, apalagi mengikutinya. Hati-hati ya. Jadi trading is the business ya. Ada beberapa tahapan sebelum kita memang mempertaruhkan uang kita, sebelum uh, tahu dan menilai bahwa berapa tingkat resiko kita segala macam. Termasuk di sini yang paling menarik juga adalah bahwa jika katanya, apakah di sini ada ya? Oh ini dia. Entar. Ini dia. Reduce trading after the first loss, never increase. Di bukunya itu dikatakan bahwa jika teman-teman misalkan kena stop loss pertama kali begitu, jangan emosi bro, jangan ditambah leverage-nya bro. Justru beliau menyarankan kurangi, never increase, tapi kurangi lot Anda. Kurangi lot Anda, kurangi leverage Anda, seperti itu. Jika kena lagi, kurangi lagi. Jika kena lagi, berhentilah hari itu. Seperti itu. Jadi ini trading rule, seperti tadi saya cerita, manajemen masuk bagian dari trading rule, psikologi dari trading rule masuk juga mengenai trading rule, kan seperti itu. Nah ini dia yang sangat-sangat penting ya. Saya tadi mengatakan ada yang sangat saya suka di sini, yaitu adalah apa ya ini ya? Mana ya, saya lupa. Oh ini dia nih. Ini ya. Ini yang terakhir ternyata. Ini paling saya paling suka ya. Avoid getting in wrong and out wrong. Ya, dia bilang bahwa hindari masuk dan keluar. Hindari masuk dengan cara yang salah dan jangan keluar dengan cara yang salah. Ya, ketika kita berbicara cara salah, cara benar, cara salah, cara benar, berarti bahwa kita sedang berbicara bagaimana memahami dari struktur market harga. Dan Ewi itu punya kemampuan yang sangat luar biasa bagaimana memahami dari struktur market. Ya, seperti itu. Ya, udah hampir 15 menit. Saya kira saya cukup sekiankan. Lagi sekali bahwa terima kasih teman-teman gabung di sini. Tentu ada banyak cukup godaan. Jadikan kita keluarga. Bertanya saja, insya Allah nanti walaupun saya mohon maaf pada kesempatan ini saya agak beberapa minggu bulan ya cukup sibuk banget ya, karena ada PR yang
harus saya selesaikan untuk teman-teman kelas. Jadi saya mohon maafnya, tapi intinya bahwa jangan sungkan untuk kita berdiskusi, kita bikin rame ini grup, supaya percayalah bahwa kita tidak anti kritik ya. Percayalah, kita InWave itu tidak anti kritik. Jika Anda bergabung dengan InWave yang lainnya bisa saja. Terus saya karena sudah ada beberapa gabung, kita kasih pandangan begini, wah emosi. Ya, seperti dunia milik dia gitu kan. Jadi dia tidak mau dikritik seperti itu. Dia lupa di atas langit ada langit seperti itu ya. Karena saya pernah gabung terutama pada Bitrate begitu. Jadi kita 2 kali ya mengalami kenyataan pahit bahwa ketika kita kasih pandangan begini, wah nggak bisa, saya kan punya sertifikat. Waduh, ingat loh bahwa Jack Swagger, salah satu dari 15 heroes oleh David Penn, mengatakan bahwa di luar sana itu banyak sekali trader-trader yang disebut dengan yang namanya annoying ya, dia tidak dikenal seperti itu. Bahaya itu, bahaya itu orang-orang diam. Kalau kita bilang kan trader silent ya, seperti itu, bahaya itu. Jadi kita harus tetap pandangi orang yang tidak punya sertifikat atau enggak, walaupun saya bisa buka buruknya itu dia mau bagaimana memahami EWI yang coret marut ya, carut marut seperti itu ya. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Semoga perdana ini bisa mempererat tali silaturahmi kita. Oh iya, satu hal lagi bahwasanya tentu mungkin mudah-mudahan grup ini bisa berkembang, dan saya mau titip pesan bahwa apapun yang mengenai ajakan investasi segala macam, tolong pikirkan lagi sekali. Dan saya cukup yakin, tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa yang sudah mungkin dapat penawaran dari the blind mind dari the blind mind kita yang tidak kenal seperti itu. Jadi cukup hati-hati, cukup waspada. Jika berkenan, jangan sampai bahwa grup ini memberi malapetaka ya. Jangan sampai grup ini memberi malapetaka, memberi malah bahaya bagi teman-teman semua. Karena saya ingat sekali master saya mengatakan bahwa salah satu dari penyumbang terbesar kegagalan dan kerusakan trader itu adalah dari grup yang memang tidak dikelola dengan baik ya. Salah satunya seperti itu. Jadi setidaknya saya pada kesempatan pertama ini saya nitip pesan bahwa tolong jika ada yang menawari investasi yang mungkin berminat, sebaiknya tolong diskusikan dengan kita, mungkin kita bisa bantu karena kita punya banyak teman-teman senior seperti yang saya bilang tadi yang bisa membuka dan memberi jawaban secara by data, insya Allah seperti itu ya. Mungkin itu saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya untuk video perdana ini. Terima kasih, selamat malam teman-teman semua.